Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai jenis-jenis perangkat keras atau hardware. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Betrina Berlian dengan NIM 21076123 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Halimatun Sadia, NIM 21076132, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Perkenalkan, saya Rifkah Nuha Nabilah, NIM 21076111 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, pengertian perangkat keras, dan yang kedua, jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama, pengertian perangkat keras. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. Beberapa ahli juga mengemukakan terkait pengertian dari hardware. Berikut definisi hardware menurut para ahli. Yang pertama, J.R. Whitman dan Lian. Whitman dan Lian mengemukakan bahwa pengertian hardware adalah serangkaian piranti elektronik yang terkompak pada ponsel yang fungsinya terkait dengan piranti dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan. Yang kedua, Joko Untoro. Joko Untoro mendefinisikan sebagai perangkat fisik yang berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Lanjut, yang ketiga, Sunarto Eskom. Menurut Sunarto Eskom, hardware adalah perangkat pendukung pada EDPS atau Electronic Data Processing System yang bisa disentuh dan dirasakan. Yang keempat, James O'Brien. James O'Brien menjelaskan tidak hanya secara visual, tetapi mendetail hingga contoh dan fungsinya. Sehingga definisinya adalah seluruh peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi, yang diantaranya yaitu CPU, RAM, motor, dan mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Dengan fungsi sebagai media komunikasi yang menghubungkan beberapa jaringan serta memproses paket sehingga transmisi data menjadi lebih efektif. Yang kelima, Alizaki merupakan perangkat keras dengan sederhana, yaitu bagian fisik pada komputer yang termasuk sudut digital dan perangkat komputer. Yang keenam, Rainer juga mengemukakan definisi serta tahapan pemrosesan secara sederhana, yaitu perangkat pada komputer yang berbentuk fisik seperti misalnya prosesor, monitor, keyboard, dan printer, serta melakukan pekerjaan menerima data atau informasi, memproses, serta menampilkan informasi yang mentah menjadi informasi baru yang lebih berguna. Yang terakhir dari Edi Purwono. Edi Purwono dalam bukunya Aspek ADP, Audit Pengendalian Internal pada Komputerisasi, menyebutkan pengertian hardware adalah semua
perlengkapan fisik yang dapat dilihat yang terdiri dari perangkat masukan dan keluaran komunikasi yang digunakan untuk melaksanakan bermacam-macam fungsi dan seluruh kegiatan pengolahan data. Yang kedua, jenis-jenis perangkat keras yang akan dijelaskan oleh Halimah Tinsadia dan Rifka Nuhanabilah. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis perangkat keras. 1. Perangkat input. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah ke dalam komputer. Berikut merupakan alat masukan atau input dari komputer adalah seperti keyboard, mouse, mikrofon, scan, webcam, dan lain-lain. 2. Perangkat output. Pada perangkat komputer dikenal komponen yang disebut dengan output device atau sering juga disebut sebagai perangkat output atau perangkat keluaran. Itu adalah peralatan elektronik yang berhubungan dengan komputer yang digunakan untuk mengirimkan data dari komputer dalam bentuk teks, gambar, media, dan lainnya. Bisa juga diartikan sebagai bagian dari perangkat keras komputer yang memanfaatkan data dan perintah ataupun dari komputer untuk melakukan tugas tertentu. Macam-macam dan fungsi peralatan output komputer adalah seperti printer, monitor, LCD proyektor, speaker, dan lain-lain. 3. Perangkat pemrosesan. Proses device pada komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Peralatan proses terdiri dari beberapa komponen perangkat keras komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Peralatan tersebut seperti CPU, prosesor, memori, dan lain-lain. 4. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan di komputer digunakan untuk menyimpan seluruh data dan program aplikasi yang ada. Perangkat penyimpanan ini dilakukan supaya suatu saat nanti pengguna bisa membuka dan menggunakannya kembali. Untuk kapasitas penyimpanannya tergantung pada perangkat komputer tersebut. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak pula program dan data yang bisa disimpan. Menurut Wing Ayu Winarno dalam buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, sebuah pengantar 2021, fungsi utama perangkat penyimpanan ialah untuk menyimpan data serta program, agar bisa digunakan berkali-kali, khususnya untuk data penting dan yang sering dipakai, contohnya data mahasiswa, data pembukuan, dan lainnya. Dalam buku Introduction to Business for Education 2007, karya Jeff Madura, perangkat penyimpanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, primary storage atau penyimpanan utama. Komputer biasanya menggunakan RAM atau Random Access Memory sebagai alat penyimpanan untuk penyimpanan utama, baik data maupun program aplikasi. RAM diukur dengan satuan megabytes atau MB, juta bytes atau setara dengan 1 juta karakter, dan gigabytes atau GB. RAM jauh lebih mudah dan cepat diakses dibanding dengan perangkat penyimpanan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu secondary storage atau penyimpanan kedua. Walaupun RAM jauh lebih mudah dan cepat diakses, terkadang perangkat penyimpanan ini tidak stabil, sehingga tetap membutuhkan perangkat secondary storage. Contohnya, secondary storage adalah hard disk dan flash memory. Hard disk merupakan alat penyimpanan data sekunder yang kapasitasnya cukup besar, sedangkan flash memory hampir mirip seperti RAM, hanya saja dalam penggunaannya membutuhkan pasokan daya yang konstan. Selain dua jenis perangkat penyimpanan tersebut, masih ada dua jenis perangkat penyimpanan lainnya, yaitu perangkat penyimpanan magnetik. Dikutip dari buku modul aplikasi komputer Microsoft Office 2016, karya Erna Retno, Rahajeng, dan kawan-kawan, contoh perangkat penyimpanan magnetik diantaranya disket, floppy disk, serta hard disk. Jenis perangkat penyimpanan sering digunakan di berbagai jenis komputer dan termasuk secondary storage. B. Perangkat penyimpanan optik. Contohnya seperti perangkat penyimpanan seperti CD atau compact disk, CD-ROM, dan CD-RW.
Perangkat penyimpanan ini hanya bisa dibaca dengan menggunakan laser optik atau laser bertenaga rendah. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan kata atau lebih, tolong dimaafkan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.